Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Gilang Agustedi Eka Mulputra dengan NIM D1A021417 dari Fakultas Hukum Universitas Mataram. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh pejabat sementara atau PJS, dan bolehkah pejabat administrasi negara mengeluarkan kebijakan yang strategis pada masa transisi? Baik, saya akan langsung masuk ke dalam materi pembahasan saya kali ini. Untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022, maka dilantiklah pejabat sementara. Dan sudah ada dasar hukumnya PJ yang diatur dalam pasal 201 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan pasal 86 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari pejabat sementara atau PJS. Pengertian pejabat sementara atau yang sering disebut PJS merupakan pejabat yang menempati posisi jabatan yang bersifat sementara karena pejabat yang menempati posisi sebelumnya berhalangan atau terkena peraturan hukum sehingga tidak menempati posisi tersebut. Kemudian berikut tugas dan wewenang PJS Gubernur, PJS Bupati, dan PJS Wali Kota selama masa kampanye Pilkada menurut Pasal 9 Ayat 1 Permendagri Nomor 1 Tahun 2018. Yang pertama, memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kewajiban yang ditetapkan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Yang kedua, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. Yang ketiga, memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota yang definitif serta menjaga netralitas pegawai negeri sipil. Yang keempat, melakukan pembahasan rancangan peraturan daerah dan dapat menandatangani peraturan. Yang kelima, daerah setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri dan melakukan pengisian jabatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri. Dari kewenangan dan tugas PJS tersebut, terdapat hal yang tidak boleh dilakukan oleh pejabat sementara. Setidaknya ada 4 hal yang dilarang dilakukan pejabat sementara kepala daerah, yakni yang pertama, melakukan mutasi pegawai. Yang kedua, membatalkan perizinan yang telah dibuat pejabat sebelumnya. Kemudian yang ketiga, membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan pejabat sebelumnya. Dan yang terakhir, membuat kebijakan yang bertentangan dengan program pemerintahan sebelumnya. Namun, larangan itu dikecualikan jika pejabat daerah mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri. Hal ini diatur detail dalam pasal 132A ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah, yang berbunyi, pejabat kepala daerah atau pelaksana tugas kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 130 ayat 1 dan ayat 3 serta pasal 131 ayat 4 atau yang diangkat untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah karena mengundurkan diri untuk mencalonkan atau dicalonkan menjadi calon kepala daerah atau wakil kepala daerah, serta kepala daerah yang diangkat dari wakil kepala daerah yang menggantikan kepala daerah yang mengundurkan diri untuk mencalonkan dirinya menjadi calon kepala daerah atau wakil kepala daerah. Adapun hal yang dilarang oleh calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai pejabat sementara, yaitu melakukan mutasi pegawai, membatalkan perizinan yang telah dikeluarkan pejabat
mengeluarkan perizinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya, membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya, dan membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggara. Dan kemudian saya akan menjelaskan tentang bolehkah pejabat administrasi negara mengeluarkan kebijakan yang strategis pada masa transisi. Menurut saya, sebaiknya pejabat administrasi negara yang sedang dalam masa transisi tidak mengambil keputusan atau membuat kebijakan yang bersifat strategis untuk kepentingan pribadi dan bawahannya, seperti melakukan mutasi kepegawaian dan membuat kebijakan yang bertentangan dengan program pemerintahan. Hal ini agar pelaksanaan pemerintahan dapat tetap dilaksanakan secara kondusif dan tidak ada kecemburuan sosial antara pegawainya. Mungkin sekian dari penjelasan saya untuk materi kali ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.